Ibu mertua menghinaku karena aku lulusan SD dan tak pantas menjadi istri anaknya yang prajurit TNI. Aku putuskan bercerai dan membangun bisnisku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Sejak awal aku menapakkan kaki di rumah mertua, aku tahu bahwa hidupku tidak akan mudah. Pernikahanku dengan Arman, seorang prajurit TNI yang kukenal sebagai lelaki sederhana dan penuh tanggung jawab, ternyata bukan hanya tentang cinta kami berdua. Ada tembok besar yang berdiri di antara kami, ibunya sendiri, Bu Rukiah. Aku masih ingat jelas, hari pertama aku resmi menjadi menantu di rumah itu. Senyumku mengembang, penuh harapan akan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun senyum itu perlahan pudar saat mata tajam Bu Rukiah menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seakan setiap helai kain yang kukenakan hanyalah noda memalukan bagi keluarganya. "Jadi ini istri kamu, Men?" ujarnya dengan nada dingin. Arman hanya mengangguk, menggenggam tanganku seolah memberi keberanian. "Cuma lulusan SD? Astaga, aku kira kau akan membawa pulang wanita berpendidikan, bukan anak kampung begini." Kata-kata itu menancap begitu dalam di hatiku. Bibirku keluh, tak mampu menjawab. Aku hanya menunduk, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di hadapannya. Sementara Arman mencoba menegur ibunya dengan halus, namun Bu Rukiah tidak pernah berhenti menyindir. Setiap kalimatnya seperti belati yang menusuk harga diriku. Hari-hari berikutnya bukanlah kebahagiaan pengantin baru yang selama ini aku bayangkan. Sejak subuh aku sudah bangun, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, bahkan mencuci pakaian seluruh keluarga. Aku melakukannya dengan ikhlas, berharap perlahan-lahan Bu Rukiah bisa menerima keberadaanku. Tapi yang kudapat justru cemoohan demi cemoohan. "Nasi gosong begini? Memangnya kau tidak bisa masak? Dasar perempuan tak tahu diri," ucapnya suatu pagi sambil mendorong piring ke arahku. Aku diam. Aku memilih diam. Sebab aku tahu, menjawab hanya akan memperpanjang amarahnya. Namun diamku sering ditafsirkan sebagai kelemahan, membuatnya semakin berani merendahkanku di depan keluarga besar. Lebaran pertama setelah menikah, ketika sanak saudara datang bersilaturahmi, aku kembali menjadi bahan hinaan. "Ini loh, menantuku. Cuma lulusan SD, tapi nekat jadi istri tentara," katanya sambil tertawa kecil, seolah memperkenalkanku seperti sebuah aib. Beberapa kerabatnya menatapku iba, sebagian lagi hanya tersenyum canggung. Saat itu rasanya bumi ingin menelanku hidup-hidup. Arman, suamiku, sebenarnya sering membelaku. Ia kerap berkata bahwa pendidikan tidak menentukan hati seseorang. Namun aku bisa melihat kebimbangannya. Sebagai anak lelaki, ia juga terjepit di antara cintanya padaku dan baktinya pada ibunya. Kadang kala aku merasa bersalah, seolah aku adalah sumber pertengkaran di antara mereka. Malam-malamku penuh tangis diam-diam. Aku menangis dalam doa, memohon agar hatiku dikuatkan. Aku ingin bertahan, sebab aku mencintai Arman dengan sepenuh jiwa. Tapi setiap kata hinaan dari Bu Rukiah membuatku merasa semakin kecil, semakin tidak berharga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa statusku sebagai istri seorang prajurit justru menjadi awal luka yang panjang. Luka yang berasal bukan dari medan pertempuran, melainkan dari dalam rumah mertua sendiri. Dan luka itu, sedikit demi sedikit, mulai mengubah caraku memandang kehidupan. Hari-hariku semakin terasa seperti menjalani hukuman. Sejak matahari terbit hingga larut malam, aku berusaha keras menunaikan semua kewajiban rumah tangga, berharap Bu Rukiah bisa sedikit melunak. Namun kenyataannya, semakin aku berusaha, semakin keras pula hinaannya menampar wajahku. Coba lihat tetangga sebelah, menantunya sarjana. Cantik, pintar, tahu tata krama. Kau? Apa yang bisa kau banggakan? Ucap Bu Rukiah suatu sore sambil menyapu teras rumah. Nada suaranya lantang, seolah ingin semua orang yang lewat mendengar.
Aku yang baru saja selesai menjemur pakaian hanya bisa menunduk. Bibirku ingin menjawab, tapi suaraku tercekat. Rasanya aku benar-benar telanjang. Dipermalukan di depan lingkungan yang bahkan belum sepenuhnya mengenalku. Yang lebih menyakitkan, Arman hanya duduk di ruang tamu tanpa sepatah kata pun. Ia pura-pura sibuk dengan ponselnya, seolah tak mendengar ucapan ibunya. Aku tahu ia mendengar. Aku tahu ia mengerti betapa perih hatiku. Tapi ia memilih diam. Diam yang membunuhku perlahan. Malam harinya, aku memberanikan diri untuk bicara. Bang, sampai kapan aku harus terus begini? Kau tahu, setiap kata ibu menusukku. Aku bukan batu. Aku juga punya hati. Arman menatapku sebentar, lalu menghela napas. Bersabarlah. Dia ibuku. Aku tidak bisa melawan dia. Kau tahu itu. Tapi aku istrimu, Bang. Aku pasangan hidupmu. Kalau kau tak membelaku, siapa lagi yang akan melindungiku? Suaraku bergetar, hampir pecah menjadi tangis. Arman hanya terdiam lagi. Dalam hatiku, ada kekecewaan yang semakin menumpuk. Aku merasa sendirian dalam rumah tanggaku sendiri. Aku menikah bukan untuk dicintai setengah hati, bukan untuk hidup dalam bayang-bayang restu yang tak pernah diberikan. Hari-hari berikutnya, penderitaanku semakin nyata. Setiap kali ada tamu datang, Bu Rukiah tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkanku. Menikahkan anak tentara itu berat. Harusnya dapat menantu yang bisa dibanggakan. Malah dapat yang cuma lulusan SD. Nasib ya, nasib. Aku hanya bisa menunduk, menyajikan teh dan kue seolah aku pembantu rumah ini. Terkadang, tamu-tamu itu memandangku dengan iba, namun tak seorang pun berani berkata apa-apa. Pernah suatu kali, aku sakit demam tinggi. Tubuhku menggigil, kepala terasa berat, namun pekerjaan rumah tetap menumpuk. Dengan tubuh lemah aku berusaha memasak, karena aku tahu Bu Rukiah tidak akan membiarkanku beristirahat. Dan benar saja, saat ia melihat wajahku yang pucat, bukannya memberi perhatian, ia malah menatap dengan sinis. Kalau baru kerja sedikit saja sudah sakit, bagaimana mau jadi istri tentara? Menantu macam apa kau ini? Aku menahan tangis di dapur. Air mata menetes bersama uap panas dari panci, seakan mencampur kesedihanku dalam setiap masakan. Malam itu aku benar-benar merasa hancur. Aku menangis diam-diam di dalam kamar, sementara Arman terlelap tanpa peduli. Aku memeluk diriku sendiri, berbisik dalam hati. Apakah aku salah memilih jalan hidup ini? Apakah cintaku pada Arman pantas dibayar dengan luka sebesar ini? Aku ingin pergi, tapi hatiku masih terikat. Aku ingin bertahan, tapi jiwa dan harga diriku terus diinjak-injak. Dan dalam keheningan malam itu, aku sadar, pahitnya jadi menantu bukan sekadar cerita dari mulut ke mulut. Aku sedang menjalaninya, menghirupnya setiap hari, dan perlahan aku kehilangan diriku sendiri. Hari itu menjadi salah satu hari paling kelam dalam hidupku. Semua bermula dari hal sepele. Aku terlambat menyajikan makan malam karena tubuhku masih lelah sehabis mencuci pakaian yang menumpuk. Bu Rukiah murka besar. Dasar perempuan tak becus. Menantu macam apa kau ini? Anak tentara seharusnya dapat istri yang pintar mengurus rumah, bukan yang kerjanya lambat dan bikin malu, teriaknya lantang. Aku berusaha menahan diri, mencoba tetap tenang. Bu, saya sudah berusaha. Saya hanya sedikit terlambat karena... Diam kau, potongnya kasar. Mulai hari ini, aku tidak sudi melihat wajahmu lagi di rumah ini. Pergi. Angkat kakimu dari rumahku. Jantungku serasa berhenti. Kata-kata itu menghantam seperti petir. Aku menoleh pada Arman yang duduk di kursi, berharap ia akan berdiri membelaku, menenangkan ibunya, atau setidaknya menunjukkan keberpihakan padaku sebagai istrinya. Namun yang kulihat hanya wajah dingin tanpa suara. Ia tidak bergerak, tidak berkata apa-apa. Diamnya seakan menegaskan bahwa aku memang tak punya tempat di rumah itu. Bang, panggilku lirih, penuh harap. Arman hanya menunduk, lalu menghela napas. Ikuti saja kata ibu.
Jangan bikin ribut lagi. Ucapan itu menusuk lebih tajam dari 1000 pisau. Aku gemetar, bibirku bergetar, mataku panas dipenuhi air mata yang siap tumpah. Selama ini aku bertahan, meski direndahkan, meski dihina, karena aku percaya Arman akan selalu ada untukku. Tapi ternyata, pada akhirnya, ia memilih ibunya, bukan aku. Dengan tangan gemetar, aku masuk ke kamar. Tak banyak yang bisa kubawa. Hanya pakaian sederhana yang melekat di tubuhku dan sedikit tabungan yang kusimpan diam-diam dari uang belanja. Sambil memasukkan beberapa helai baju ke dalam tas lusuh, air mataku tak terbendung lagi. Setiap tetesnya adalah pecahan hatiku yang remuk. Saat aku melangkah keluar, Bu Rukiah berdiri dengan wajah penuh kemenangan. Bagus. Akhirnya kau tahu diri. Jangan pernah kembali lagi. Mengerti? Katanya sinis. Aku menatapnya sebentar, lalu menoleh ke arah Arman. Ia masih duduk terpaku, enggan menatap mataku. Rasanya aku ingin berteriak, ingin mengguncang tubuhnya dan bertanya, apakah cintamu padaku benar-benar senipis ini? Tapi suaraku tercekat. Tak ada lagi yang bisa kuperjuangkan. Dengan langkah gontai, aku meninggalkan rumah itu. Malam terasa begitu dingin. Angin menusuk kulitku, seolah ikut merasakan kedinginan di hatiku. Jalanan yang biasanya ramai kini terasa sepi dan asing. Aku berjalan tanpa arah, hanya ditemani tas kecil dan luka yang menganga. Di dalam hati, aku bergumam lirih, kalau ini memang takdirmu, Tuhan, maka kuatkanlah aku. Jika rumah tangga ini hancur, jangan biarkan aku hancur bersamanya. Sejak malam itu, aku resmi menjadi perempuan yang patah, ditinggalkan tanpa pembelaan, diusir tanpa belas kasih, dan akhirnya mengambil keputusan paling berat dalam hidupku, bercerai. Aku kehilangan suami, kehilangan rumah, kehilangan statusku sebagai istri seorang prajurit. Tapi jauh lebih dalam dari semua itu, aku kehilangan rasa percaya bahwa aku layak dicintai. Namun di balik kehancuran ini, tanpa kusadari, benih sebuah kekuatan baru mulai tumbuh. Sebab ketika segalanya direbut dariku, aku hanya punya satu pilihan, berdiri kembali dengan kakiku sendiri. Hari-hari pertamaku setelah keluar dari rumah mertua adalah hari-hari paling getir dalam hidupku. Aku benar-benar memulai segalanya dari nol. Tak ada rumah untuk berteduh, tak ada harta yang bisa kugenggam, bahkan nama baikku pun telah tercoreng oleh hinaan dan cemoohan. Aku sempat menumpang di rumah seorang teman lama, hanya untuk sementara. Namun aku sadar, aku tidak bisa bergantung pada belas kasihan orang lain selamanya. Maka aku memutuskan untuk mencari nafkah sendiri, meskipun jalannya penuh kepahitan. Aku mulai dari yang paling sederhana, berjualan sayur di pasar. Setiap subuh aku harus bangun lebih awal, berjalan kaki ke pasar induk untuk membeli sayur mayur segar, lalu menjajakannya di pinggir jalan. Tanganku sering kaku oleh dinginnya udara pagi, kakiku pegal karena berdiri berjam-jam. Kadang daganganku tidak habis terjual, kadang harus kutanggung rugi. Banyak orang yang mengenal kisahku, bahwa aku adalah mantan istri seorang prajurit. Tatapan mereka penuh bisik-bisik. Itu kan menantunya Bu Rukiah? Katanya dicerai karena nggak selevel. Kasihannya, dari istri tentara jadi pedagang sayur. Kalimat-kalimat itu menusuk telinga, tapi aku belajar untuk pura-pura tidak mendengar. Aku tersenyum meski hatiku perih, karena aku tahu, setiap langkah kecilku hari itu akan membawaku pada kehidupan yang lebih baik esok. Tak berhenti di situ, aku juga menjadi buruh cuci di rumah orang. Tanganku lecet karena deterjen, punggungku pegal karena membungkuk terlalu lama. Seringkali aku pulang dengan tubuh lelah, tapi justru itulah yang membuatku merasa masih hidup, bahwa aku mampu bertahan tanpa siapapun. Di setiap tetes keringat, aku mengingat kembali semua hinaan Bu Rukiah. Kata-katanya yang meremehkanku kini bukan lagi racun, melainkan bahan bakar yang menyulut semangatku. Kau cuma lulusan SD, tak akan bisa jadi apa-apa. Ucapannya terus terngiang, dan justru membuatku bertekad membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Ada malam-malam ketika aku merasa sangat lelah, tubuhku remuk, mataku bengkak karena tangis yang tak tertahan.
Aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Tapi dalam doa yang lirih, aku menemukan secercah kekuatan. Tuhan tidak akan memberiku ujian di luar batas kemampuanku. Aku percaya, di balik semua penderitaan ini pasti ada jalan keluar. Lambat laun, sedikit demi sedikit aku mulai belajar berdagang dengan lebih baik. Aku perhatikan pasar, aku pelajari barang mana yang cepat laku, mana yang memberikan keuntungan lebih. Aku juga mulai mengatur keuangan dengan hati-hati. Dari hasil berjualan sayur dan mencuci, aku sisihkan sedikit demi sedikit untuk ditabung. Hidupku memang berat, tapi ada rasa bangga yang tumbuh di dalam dada. Untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Aku tidak lagi terikat pada hinaan mertua, tidak lagi bergantung pada suami yang tak membelaku. Aku berdiri dengan kakiku sendiri, meski masih goyah, meski masih penuh luka. Awal yang berat ini memberiku satu pelajaran penting, bahwa kebahagiaan bukanlah datang dari gengsi atau status, melainkan dari keberanian untuk bangkit, meski semua orang meremehkanmu. Dan di titik inilah aku mulai menyadari, bahwa jalan panjang menuju kesuksesanku baru saja dimulai. Setiap orang yang pernah jatuh pasti tahu betapa sulitnya berdiri kembali. Namun, dari titik terendah itulah aku mulai menemukan jalanku. Suatu pagi, ketika aku tengah membereskan sisa dagangan sayur yang tidak habis terjual, aku memperhatikan sesuatu di pasar, beras. Lapak-lapak pedagang beras selalu ramai. Para pembeli silih berganti datang, mulai dari ibu rumah tangga, warung makan, hingga pedagang kecil yang membeli dalam jumlah besar. Tidak peduli musim hujan atau kemarau, beras selalu dicari. Aku berpikir, ini peluang. Awalnya aku tidak berani langsung terjun. Modal yang kumiliki sangat terbatas. Hanya sisa tabungan receh dari hasil menjajakan sayur dan mencuci pakaian orang. Namun takdir seakan membuka jalan ketika salah seorang pedagang beras di pasar, Pak Harto, menawarkan sesuatu. Dewi, kau mau coba jualan beras juga? Aku bisa titipkan beberapa karung kecil padamu. Kalau laku, kau ambil untungnya. Kalau belum laku, ya kembalikan saja. Mataku berbinar. Tawaran itu seperti cahaya kecil di tengah lorong gelap yang kutapaki. Tanpa ragu, aku mengangguk. Iya, Pak, saya mau coba. Hari pertama aku membawa pulang 2 karung beras ukuran 5 kilogram. Aku menjajakannya di lapak sederhana, hanya alas tikar lusuh dan payung tua untuk berteduh dari panas. Dengan suara lirih, aku menawarkan pada orang-orang yang lewat. Beras, Bu, berasnya bagus, wangi, murah, bisa ditawar. Tidak semua orang percaya padaku. Banyak yang lebih memilih membeli di lapak besar dengan timbangan digital dan tumpukan karung tinggi menjulang. Aku hanya punya 2 karung kecil yang bahkan nyaris tak terlihat. Namun aku tidak menyerah. Aku tawarkan dengan ramah. Aku bawa senyum meski hatiku sering digerogoti rasa minder. Sedikit demi sedikit, dagangan itu mulai laku. Seorang ibu rumah tangga mencoba 1 karung. Lalu kembali lagi esok hari untuk membeli lebih banyak karena berasnya memang bagus. Dari sana, aku belajar satu hal penting. Kejujuran adalah modal terbesar dalam berdagang. Aku tidak pernah mencampur beras dengan kualitas rendah, tidak pernah mengurangi timbangan. Aku tahu, meski untungku sedikit, kepercayaan pelanggan adalah harta yang tak ternilai. Dari kepercayaan itu, aku mulai mendapat pembeli tetap. Setiap malam, aku belajar dari Pak Harto. Ia mengajarkanku bagaimana rantai distribusi beras bekerja, mulai dari petani, tengkulak, hingga sampai ke pedagang pasar. Aku mencatat dengan teliti, mencoba memahami kapan harga naik, kapan turun, dan bagaimana cara mengambil keuntungan tanpa merugikan orang lain. Aku sadar, pengetahuanku tidak sebanding dengan lulusan-lulusan sekolah tinggi. Tapi aku punya sesuatu yang mereka mungkin tidak miliki. Pengalaman hidup yang keras, kesabaran, dan tekad baja. Semua hinaan yang pernah kudapat menjadi bahan bakar semangatku. Aku harus berhasil. Aku akan buktikan, aku bukan perempuan bodoh yang hanya bisa diinjak-injak. Hari demi hari, lapakku bertambah ramai. Dari 2 karung kecil,
Kini aku bisa menjual 10, lalu 15. Keuntungan yang awalnya hanya cukup untuk membeli lauk sederhana, kini bisa kusisihkan sedikit untuk ditabung. Aku mulai bermimpi, bagaimana kalau suatu saat aku punya kios beras sendiri? Bagaimana kalau aku bisa membeli beras langsung dari petani tanpa perantara? Benih itu semakin tumbuh subur dalam pikiranku. Aku tahu jalannya masih panjang dan berliku. Tapi dari tikar lusuh dan karung kecil inilah, aku menanam impian besar yang suatu saat akan menjadi kenyataan. Langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil risiko. Dan itulah yang kulakukan saat aku memutuskan untuk membeli beras langsung dari petani. Keputusan itu bukan tanpa perhitungan. Selama berbulan-bulan aku belajar, mengamati harga, mendengar cerita pedagang lain, dan menimbang apakah aku sanggup menanggung risikonya. Dengan tabungan yang kuperas dari keringat, aku nekat pergi ke desa-desa sekitar. Jalannya berlumpur, perjalanannya jauh, tapi di sanalah aku bertemu dengan petani yang sebenarnya menjadi nadi dari bisnis beras. Aku berbicara langsung dengan mereka, mendengarkan keluhan mereka tentang tengkulak yang sering menekan harga. Saat itu aku sadar, jika aku bisa membeli langsung dari tangan mereka, aku tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan, tetapi juga membantu mereka. Bu, kalau saya ambil gabahnya langsung, dan saya bayar tunai, bagaimana? Tanyaku pada seorang petani tua bernama Pak Darto. Beliau menatapku ragu. Kau ini siapa? Pedagang besar saja kadang berhutang dulu sama kami. Bisa kau bayar? Aku tersenyum, meski jantungku berdegup kencang. Saya memang kecil, Pak. Tapi kalau saya janji, saya tepati. Mungkin awalnya tidak banyak, tapi kalau Bapak percaya, saya akan datang lagi. Aku bisa melihat sorot matanya melembut. Kejujuran adalah bahasa universal yang bisa dirasakan. Hari itu aku membawa pulang beberapa karung beras langsung dari sawah, hasil transaksi kecil tapi penuh arti. Di pasar, aku menjualnya dengan harga bersaing, tidak serakah. Berasnya lebih segar, kualitasnya lebih baik, dan orang-orang mulai memperhatikan. Beras dari mana ini, Bu? Bagus sekali. Nasinya pulen, tanya seorang pelanggan. Aku menjawab dengan bangga, dari petani langsung, Bu, tanpa campuran. Pelan tapi pasti, kabar itu menyebar. Aku dikenal sebagai pedagang beras yang jujur, selalu tepat timbangan, tidak suka menipu. Para petani pun semakin percaya, karena setiap kali aku janji membayar, aku penuhi, meski harus mengencangkan ikat pinggang demi menepati komitmen itu. Namun, perjalanan itu tidak mulus. Ada masa-masa ketika aku harus memilih, makan enak hari ini atau menepati janji membayar petani besok. Aku sering rela hanya makan nasi dengan garam, karena lebih penting bagiku menjaga nama baik. Aku tahu, sekali saja aku mengkhianati kepercayaan, usahaku akan runtuh seketika. Rintangan lain datang dari pedagang besar yang merasa tersaingi. Mereka tidak suka melihatku menjual beras dengan harga lebih rendah. Ada yang mencoba mengintimidasi, ada pula yang menyebar kabar buruk bahwa aku mencampur beras. Aku menangis malam itu, takut kehilangan segalanya. Tapi keesokan harinya, aku kembali berdiri di pasar dengan senyum, membuktikan bahwa kebenaran akan mengalahkan fitnah. Modal kecilku mulai berputar lebih cepat. Dari beberapa karung, menjadi puluhan. Dari puluhan, menjadi ratusan. Aku mulai bisa menyewa gudang kecil, meski sederhana dan berdebu. Setiap kali menatap tumpukan karung beras itu, aku selalu teringat. Semua ini berasal dari keberanian bertaruh segalanya, dengan resiko yang bahkan bisa membuatku hancur. Aku sadar, ini baru permulaan. Jalan yang kutempuh masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, percaya diri. Aku bukan lagi perempuan yang dicampakkan mertua, bukan lagi istri yang terbuang. Aku adalah diriku sendiri, yang berdiri di atas keringat dan keteguhanku. Dan saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus maju, tidak peduli seberapa berat taruhannya. Karena aku tahu, inilah jalanku menuju kebangkitan.
Hidupku kini tidak lagi sekadar tentang bertahan, melainkan berjuang untuk tumbuh. Setiap hari terasa panjang, namun aku menjalaninya dengan semangat yang tak pernah padam. Pagi-pagi buta aku sudah berada di pasar, mengatur karung-karung beras, memastikan semuanya tertata rapi agar pembeli percaya. Siang hari aku sibuk dengan transaksi, melayani pelanggan satu persatu dengan senyum meski tubuhku lelah. Malamnya, ketika pedagang lain sudah beristirahat, aku masih duduk di kamar sempitku, menghitung hasil dagangan dan mencatat segala sesuatu di buku lusuh yang kujadikan pembukuan sederhana. Aku tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, tapi aku belajar dari kehidupan. Setiap kesalahan menjadi guru, setiap kerugian menjadi pelajaran. Aku mulai paham pola harga pasar, bagaimana cara menjaga kualitas beras agar tetap segar, bahkan bagaimana menghadapi persaingan yang kadang tak sehat. Orang-orang di pasar mulai memandangku dengan cara berbeda. Mereka dulu melihatku sebagai perempuan biasa yang diceraikan dan diusir mertua. Kini mereka menyebutku dengan julukan baru, perempuan besi. Julukan itu lahir karena mereka melihat betapa kerasnya aku bekerja tanpa mengenal lelah. Betapa aku tidak pernah menyerah meski hanya lulusan SD yang sering diremehkan. "Aku heran sama kamu, Dewi," kata salah seorang pedagang sayur padaku suatu hari. "Perempuan lain mungkin sudah menyerah sejak lama. Tapi kamu, seolah tak bisa dihancurkan." Aku hanya tersenyum. Kalau aku berhenti, aku tidak punya apa-apa lagi. Hidupku cuma bisa maju kalau aku terus melangkah. Julukan itu membuatku semakin bertekad. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan, meski sendiri, bisa bertahan bahkan bisa menang. Tapi di balik keteguhan itu, ada juga air mata yang sering tidak terlihat. Banyak malam aku menangis diam-diam, merasakan betapa beratnya memikul semua sendirian. Tubuhku lelah, tanganku kapalan, punggungku sakit karena mengangkat karung-karung beras yang berat. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu teringat wajah Bu Rukiah, dengan kata-kata merendahkannya yang menusuk. Justru hinaan itulah yang membuatku berdiri lebih tegak. Ada hari-hari ketika aku merasa seakan dunia melawanku. Pernah suatu kali, beras yang kubeli dari petani rusak karena hujan deras. Sebagian karung menjadi lembab dan berjamur. Kerugian besar menimpaku. Uang tabunganku nyaris habis. Aku duduk di gudang kecil itu semalaman, menatap karung-karung yang rusak sambil menangis. Tapi besoknya, aku kembali bangkit. Aku tidak boleh berhenti hanya karena satu kegagalan. Aku kembali mendatangi petani, meminta kepercayaan, meski dengan sisa modal yang sangat tipis. Setiap kesulitan itu membuatku semakin kuat. Aku belajar bahwa perjuangan bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tahan menghadapi penderitaan. Dan aku, perempuan yang dulu diremehkan, kini menjadi saksi hidup bahwa kesabaran dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Orang-orang mulai menghormatiku. Pelanggan percaya padaku. Petani menganggapku mitra yang bisa diandalkan. Aku masih jauh dari kaya, tapi aku sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga, harga diri. Sesuatu yang dulu direnggut dariku oleh mertua dan suamiku, kini perlahan kembali karena aku membangunnya sendiri. Aku tahu, jalanku masih panjang, tapi kini, aku tidak lagi merasa sendirian. Ada rasa bangga yang tumbuh setiap kali aku menatap karung-karung beras yang berhasil kujual dengan keringat sendiri. Setiap tetes keringatku adalah bukti bahwa aku sedang menulis kisah baru dalam hidupku. Kisah perjuangan seorang perempuan yang tak pernah menyerah. Gudang baruku berdiri megah di tepi jalan raya. Jauh berbeda dari gudang kecil yang dulu hanya bisa menampung beberapa karung beras. Pintu besi besar terbuka setiap pagi untuk menyambut truk-truk yang datang dari berbagai daerah, membawa hasil panen yang siap kubawa ke pasar. Suara mesin kendaraan, deru forklift, teriakan pekerja yang sibuk bongkar muat, dan aroma padi yang segar menjadi musik baru dalam hidupku. Musik perjuangan yang menandai keberhasilan dari kerja keras tanpa henti. Aku sering menatap bangunan itu sambil mengingat kembali awal perjalananku. Dari perempuan yang diusir mertua, dihina karena hanya lulusan SD, kini berdiri seorang wanita yang mulai diperhitungkan. Aku tidak bisa menahan rasa bangga, bukan karena kesombongan,
Tapi karena aku membuktikan pada diri sendiri bahwa ketekunan dan kejujuran bisa membawa seseorang dari kehancuran menuju puncak. Bisnisku berkembang pesat karena aku selalu mengutamakan kejujuran dan ketepatan. Pembayaran ke petani selalu tepat waktu, kualitas beras selalu terjaga, dan harga yang kusajikan bersaing namun tetap adil. Dari pembelian beberapa karung, kini aku mampu membeli ratusan ton beras per bulan. Aku mulai mengatur jadwal pengiriman, membuat daftar stok harian, dan memantau harga di berbagai pasar agar selalu tahu kapan saat yang tepat untuk membeli atau menjual. Aku juga mulai memperluas jaringan. Petani dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera mulai menjadi mitra tetap. Mereka mengenaliku bukan hanya sebagai pembeli, tapi sebagai seseorang yang menghargai kerja keras mereka. Setiap kali aku tiba di desa dengan mobil pick-up yang sudah kubeli dari keuntungan usaha, aku disambut dengan senyum dan hormat. Bahkan anak-anak petani mulai memanggilku, Bu Dewi, dengan penuh kekaguman, sebuah panggilan yang dulu terasa asing bagiku. Namun, jalan menuju keberhasilan tidak selalu mulus. Semakin besar usahaku, semakin banyak tantangan yang muncul. Beberapa pedagang lama yang merasa tersaingi mulai menyebarkan gosip buruk. Mereka menuduhku mencampur beras, menipu timbangan, atau bermain curang. Ada pula pesaing yang mencoba memotong harga di pasar demi menekan usahaku. Beberapa malam aku menangis diam-diam, merasa lelah menghadapi fitnah dan tekanan, tapi di pagi harinya aku selalu bangkit. Aku tidak hanya belajar dari pengalaman sendiri, tapi juga dari orang lain. Aku menghadiri seminar kecil tentang distribusi pangan, belajar membaca laporan harga gabah, dan berkonsultasi dengan pedagang senior. Meski hanya lulusan SD, aku tidak malu untuk duduk di antara mereka yang berpendidikan tinggi. Aku percaya, ilmu tidak mengenal batas gelar. Semangat belajar yang aku miliki menjadi senjata utama dalam menghadapi persaingan. Dalam keseharian, aku juga belajar mengelola karyawan. Dari seorang diri yang dulu melakukan segalanya, kini aku memiliki beberapa tenaga kerja yang membantu bongkar muat, administrasi, dan pengiriman. Aku belajar memimpin dengan tegas tapi adil. Setiap kali ada kesalahan, aku memberikan arahan bukan dengan marah, tapi dengan jelas dan sabar. Aku ingin mereka merasa dihargai, sama seperti aku ingin dihargai oleh petani dan pelanggan. Peningkatan usaha membuat hidupku berubah drastis. Dari rumah kontrakan sempit, aku mampu membeli rumah permanen dekat gudang. Dari motor tua, aku kini memiliki mobil pick-up untuk mengangkut beras, bahkan truk kecil untuk pengiriman lebih besar. Tapi yang paling membahagiakan bukan harta benda itu, melainkan rasa percaya dan hormat dari orang-orang di sekitarku. Aku merasa menjadi bagian dari rantai kehidupan yang lebih besar. Bukan hanya sebagai pedagang, tapi juga sebagai pelindung bagi mereka yang bekerja bersamaku. Setiap malam, ketika lampu gudang dimatikan, aku duduk sendiri di ruang kecil kantorku, menatap karung-karung beras yang tersusun rapi. Aku tersenyum sendiri, membayangkan jalan panjang yang telah kutempuh, dari seorang perempuan yang dicampakkan, diusir, diremehkan, hingga menjadi wanita yang mampu membangun imperium kecil dari keringat dan ketekunan. Aku tahu, ini belum akhir. Masih ada banyak rintangan di depan. Tapi sekarang aku sudah siap menghadapi semuanya. Aku tidak lagi takut, karena aku telah belajar satu hal. Ketika seseorang berani bertaruh pada dirinya sendiri, tidak ada yang tidak mungkin. Dan disinilah aku, berdiri di antara truk-truk, pekerja, dan karung-karung beras yang menumpuk rapi, merasa bangga sekaligus bertekad. Jalan menuju keberhasilan masih panjang, tapi aku tahu, setiap langkah yang kutempuh adalah kemenangan yang kubawa dari luka dan hinaan masa lalu. Seiring waktu, namaku mulai muncul di berbagai sudut kota. Awalnya hanya bisik-bisik di pasar, kemudian dari mulut ke mulut, hingga akhirnya media lokal menuliskan kisahku. Juragan beras wanita terkaya di kota, begitu mereka menulis judul beritanya. Aku membaca artikel itu di pagi hari dengan secangkir teh hangat di meja kantorku. Tiba-tiba aku tersenyum sendiri. Siapa sangka, perempuan yang dulu diusir mertua, yang pernah tidur di kamar kontrakan sempit, kini bisa dikenal luas karena keberhasilan dan ketekunan yang lahir dari luka?
Semua undangan mulai berdatangan. Seminar kewirausahaan, talk show di radio, bahkan sesi wawancara di televisi lokal. Aku duduk di panggung, berbicara di hadapan puluhan orang, menjelaskan perjalanan usaha berasku dari nol, bagaimana aku belajar dari kegagalan, bagaimana aku membangun jaringan petani, dan bagaimana kejujuran menjadi pondasi utama dalam bisnis. Setiap kata yang terucap adalah bukti hidupku sendiri. Di luar sana, banyak orang yang dulu meremehkan mulai menatapku dengan kagum. Bu Rukiah, yang dulu menghinaku karena lulusan SD, pasti tidak menyangka seorang mantu yang dianggap bodoh bisa berdiri di hadapan publik dan berbicara dengan percaya diri. Arman pun pasti tidak menyangka perempuan yang dulu dicampakannya kini duduk di kursi kehormatan, diterima dengan hormat oleh pengusaha dan pejabat kota. Namun sorotan itu tidak hanya membawa rasa bangga. Ada rasa cemas yang mengintai. Setiap artikel yang diterbitkan, setiap video seminar yang diunggah, membuatku menjadi target iri dengki. Pedagang lama yang tersaingi mengirim komentar sinis, menyebar kabar bahwa aku hanya beruntung, bukan karena usaha. Media sosial menjadi pedang bermata dua. Pujian dan kritikan berjalan beriringan. Aku belajar menahan diri. Malam hari, setelah semua acara selesai, aku duduk di ruang kantor kecil di gudang. Aku menatap keluar jendela, melihat cahaya lampu kota yang memantul di jalanan basah karena hujan. Aku berbisik dalam hati, ini baru permulaan. Jika aku menyerah sekarang karena gosip atau iri hati orang lain, berarti aku gagal mengubah hidupku sendiri. Kepercayaan masyarakat juga membawaku ke peluang baru. Beberapa toko modern dan restoran mulai meminta pasokan beras langsung. Mereka tertarik karena kualitas berasku terjamin, dan mereka ingin membeli dari sumber yang jujur dan terpercaya. Aku mulai memikirkan ekspansi logistik, mencari truk tambahan, dan bahkan merekrut manajer gudang agar operasional lebih efisien. Di sela kesibukan itu, aku tetap menjaga hubungan dengan petani. Aku sering mengunjungi desa mereka, memastikan kualitas panen, memberi saran jika ada metode baru yang bisa meningkatkan hasil. Aku tidak ingin hanya mengejar keuntungan, tapi juga membangun keberlanjutan. Banyak petani mulai menaruh hormat dan rasa kagum, bukan hanya karena uang yang kubayarkan tepat waktu, tapi karena aku menghargai kerja keras mereka. Sorotan kota juga membuka ruang baru bagi diriku sendiri. Aku mulai belajar public speaking, menghadiri seminar motivasi, bahkan belajar mengatur citra diri di media. Aku sadar bahwa membangun bisnis besar bukan hanya soal modal dan kerja keras, tapi juga tentang cara membangun kepercayaan dan reputasi. Pada malam hari, ketika semua lampu gudang padam dan kota mulai tenang, aku sering duduk termenung. Aku mengenang masa-masa sulit, diusir mertua, dihina suami, tidur di kontrakan sempit. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang kini telah kuserahkan menjadi batu loncatan. Aku tersenyum sendiri, menyadari satu hal. Rasa sakit masa lalu telah membentukku menjadi wanita yang tidak hanya bisa bertahan, tapi juga menjadi sorotan kota karena keberaniannya berdiri dari nol. Aku tahu, jalan ke depan masih panjang. Semakin dikenal, semakin tinggi ekspektasi, semakin banyak tantangan baru menunggu. Tapi malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan terus melangkah, membuktikan bahwa perempuan yang dulu dianggap remeh bisa mencetak sejarah dan menginspirasi banyak orang. Hari itu seperti hari-hari biasa. Matahari baru saja naik, sinarnya menembus kabut tipis yang menggantung di pasar. Aku tengah memeriksa stok beras, memastikan semua karung tertata rapi dan timbangan akurat. Aroma beras yang hangat bercampur dengan wangi kopi dari warung tetangga membuat suasana pasar terasa hidup. Tiba-tiba, langkah kaki yang kukenal sejak bertahun-tahun lalu terdengar di dekat pintu masuk. Sebuah bayangan familiar muncul, Arman dan Bu Rukiah. Jantungku seketika berdegup lebih cepat. Rasa yang campur aduk menghantamku, antara marah, sakit hati yang lama tersimpan, dan juga sedikit penasaran. Arman, dengan seragam TNI yang rapi, menatapku sesaat sebelum matanya beralih ke toko berasku. Bu Rukiah, yang dulu begitu congkak dan penuh hinaan, menatapku dengan ekspresi campur aduk, terkejut, cemas, dan mungkin sedikit menyesal.
Mereka tidak menyadari bahwa aku sedang mengawasi stok dan pelanggan. Aku berdiri di depan toko, tegak, dengan pakaian sederhana tapi rapi. Wajahku memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Wajah mereka pucat saat akhirnya menyadari siapa aku sebenarnya. Arman membuka mulut, mungkin hendak berkata sesuatu, tapi kata-kata itu seakan tersedak di tenggorokannya. Dia melihatku, menatap semua yang kulakukan, karyawan yang sibuk, karung beras yang tertata rapi, truk-truk yang keluar masuk, papan nama toko dengan namaku terpampang besar. Semua itu adalah bukti nyata dari perjuanganku. Bu Rukiah menunduk, bibirnya bergetar. Dulu ia selalu merendahkanku, mengolok-olok pendidikan dan kemampuan, menganggap aku tidak pantas berdampingan dengan anaknya. Kini, semua penghinaan itu terasa seperti cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. Seorang ibu yang menyesal dan tak berdaya. Aku menatap mereka tanpa kata. Aku tidak ingin memberikan pujian maupun celaan. Diamku adalah jawaban terbaik, karena semua yang mereka lihat sudah berbicara. Aku bukan lagi perempuan yang bisa diinjak-injak. Aku berdiri di sini dengan usaha sendiri, dengan keberhasilan yang lahir dari keringat dan ketekunan, bukan karena warisan atau bantuan orang lain. Beberapa pelanggan yang kebetulan melihat Arman dan Bu Rukiah tampak kebingungan. Mereka menatapku dengan hormat, beberapa bahkan tersenyum. Aku merasakan energi baru mengalir dalam diriku, rasa percaya diri yang lahir dari perjalanan panjang dan luka yang sudah kuubah menjadi kekuatan. Arman akhirnya bicara, suaranya serak dan tertahan. Dewi, ini luar biasa. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Ini semua karena kerja keras, bukan karena siapa-siapa. Suaraku tenang, tapi tegas. Tidak ada air mata, tidak ada amarah berlebih, hanya ketenangan yang lahir dari pengalaman bertahun-tahun. Bu Rukiah menunduk lebih dalam, tangannya gemetar. Aku bisa melihat penyesalan di matanya, tapi aku tidak memberi kesempatan pada kata-kata untuk menyentuh hatiku. Aku sudah menutup bab lama itu. Masa lalu yang penuh hinaan dan derita tetap ada, tapi kini aku berdiri di atas kakinya sendiri. Mereka pergi setelah beberapa menit. Tanpa sepatah kata pun, hanya tatapan yang penuh kekaguman dan mungkin sedikit ketakutan. Aku menatap punggung mereka menjauh, dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Di pasar itu, di antara aroma beras dan hiruk-pikuk pelanggan, aku menyadari satu hal. Aku tidak butuh pengakuan dari mereka untuk membuktikan siapa aku sekarang. Keberhasilan dan harga diriku sudah terpatri nyata, dan tidak ada yang bisa merenggutnya lagi. Hari itu menjadi titik balik baru dalam hidupku, bukan karena aku membalas dendam, tetapi karena aku menunjukkan bahwa perempuan yang dulu diremehkan bisa berdiri lebih tinggi daripada yang pernah menghinanya. Dan disinilah aku, Dewi, bukan lagi mantu yang tak berdaya, tapi seorang juragan yang dihormati oleh seluruh kota. Sejak pertemuan tak terduga itu di pasar, hidupku seakan memasuki babak baru. Namaku mulai dikenal lebih luas, bukan hanya sebagai pedagang beras, tapi sebagai simbol perempuan yang gigih dan tidak mudah menyerah. Namun hal yang paling manis adalah melihat mereka yang dulu menghina, kini berdiri di hadapanku dengan ekspresi malu dan tak berdaya. Suatu sore, ketika aku sedang menandatangani kontrak kerjasama dengan sebuah restoran besar, seorang wanita yang kukenal muncul di pintu kantorku. Bu Rukiah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan matanya tidak berani menatapku langsung. Ia berhenti beberapa langkah sebelum mejaku, seperti sedang mencari keberanian. Dewi, aku. Suaranya tertahan, seakan kata-kata tidak sanggup keluar. Aku menatapnya dengan tenang. Duduk di kursi kantor yang lebih besar daripada yang pernah kutempati sebagai mantu di rumahnya. Tidak ada amarah dalam mataku, hanya ketegasan yang lahir dari pengalaman panjang. Dulu, Bu Rukiah sering merendahkanku karena hanya lulusan SD. Ia selalu membandingkan aku dengan calon menantu ideal yang berpendidikan tinggi. Kata-katanya menusuk hati, membuatku merasa kecil dan tak pantas berada di samping Arman. Namun sekarang, aku berdiri di hadapannya sebagai perempuan yang membangun usaha sendiri, yang dihormati petani, pelanggan, dan bahkan pesaing bisnis.
Aku tidak datang untuk meminta maaf, kataku pelan, tapi aku ingin kau tahu, semua hinaan dan keraguanmu tidak bisa merenggut apa yang sudah kubangun. Aku tidak lagi perempuan yang bisa kau rendahkan. Bu Rukiah menunduk dalam, air mata samar menetes di pipinya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua kata yang dulu dilontarkan untuk merendahkan, kini berbalik menjadi bayangan kegagalannya sendiri. Anak-anaknya, yang dulu dianggap lebih pantas, tidak ada yang memiliki usaha sebesar yang kumiliki. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, sementara aku, perempuan yang dulu dianggap lemah, kini menjadi sorotan kota. Aku menahan senyum, bukan karena ingin menindas, tapi karena ada rasa puas yang tenang melihat kebenaran berbicara sendiri. Semua kerja keras, semua malam tanpa tidur, semua tetes keringat dan air mata, kini membuahkan hasil yang nyata. Dan hasil itu bukan sekadar uang, tapi harga diri dan penghormatan yang tidak bisa dibeli dengan gelar atau status sosial. Beberapa hari kemudian, Bu Rukiah datang lagi, kali ini diam-diam mengamati toko berasku dari luar. Aku mengetahuinya karena beberapa karyawan memberitahuku. Aku tidak marah, aku hanya membiarkannya. Semua yang dilihatnya adalah bukti hidup. Bukti bahwa perempuan yang pernah diremehkan bisa menjadi lebih kuat dari mereka yang menilai rendah. Malam harinya, aku duduk di balkon rumah dekat gudang. Lampu kota berkilau, suara kendaraan dan aktivitas pasar masih terdengar samar. Aku menarik napas dalam-dalam dan tersenyum sendiri. Perasaan puas itu bukanlah dendam, melainkan pengakuan atas perjalanan panjang yang kulalui. Semua hinaan masa lalu telah berubah menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. Aku menyadari satu hal penting. Harga diri sejati tidak pernah bisa direnggut oleh orang lain. Orang bisa menghina, meremehkan, atau menganggap remeh, tapi jika kita percaya pada diri sendiri, jika kita bekerja keras dan jujur, hinaan itu akan kembali pada mereka yang melontarkannya, sementara kita justru tumbuh lebih tinggi. Hari itu, aku menutup buku harian yang selalu kucatat sejak memulai usaha. Aku tahu, besok dan seterusnya masih banyak tantangan menunggu. Namun untuk pertama kalinya, aku merasakan kedamaian yang tulus. Hinaan yang dulu menghancurkan hatiku kini berbalik menjadi bukti kemenangan. Aku tidak perlu membalas, karena keberhasilanku sendiri sudah menjadi jawaban yang paling jelas. Dan disinilah aku berdiri, Dewi, perempuan yang dulu diremehkan, kini menjadi inspirasi, simbol ketekunan, dan bukti nyata bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada tekad dan kerja keras seorang wanita. Hari itu terasa panas di luar, tapi di dalam hatiku, ada ketenangan yang hangat. Namaku sudah terdengar luas, keberhasilanku tidak lagi diragukan, dan setiap langkahku kini diikuti dengan rasa hormat. Namun, takdir mempertemukanku kembali dengan dua orang yang pernah meninggalkan luka mendalam di hidupku, Arman dan Bu Rukiah. Mereka datang ke toko berasku yang kini megah dan sibuk. Truk-truk besar keluar masuk, karyawan bekerja dengan sigap, dan pelanggan berdatangan dengan senyum puas karena kualitas beras yang kutawarkan. Arman menatapku, matanya menyiratkan rasa bersalah dan kebingungan. Bu Rukiah menunduk, bibirnya bergetar, dan matanya basah oleh air mata yang tak tertahankan. Dewi, aku salah. Aku minta maaf. Suara Arman terdengar serak, terselip di antara kebisingan pasar. Aku menatapnya diam, tanpa kata. Ada jutaan kata yang ingin keluar, tapi semuanya terasa sia-sia. Aku tahu apa yang terjadi dulu tidak bisa dihapus. Aku tahu betapa sakitnya diriku ketika ia memilih ibunya ketimbang aku, ketika kata-kata merendahkan dari Bu Rukiah menusuk hati tanpa ampun. Bu Rukiah, yang dulu angkuh dan penuh hinaan, kini menunduk di depanku. Air matanya jatuh di pipi, seakan menyesali setiap ucapan yang pernah ia lontarkan. Dewi, aku menyesal. Aku tak seharusnya menghina dan mengusirmu. Aku tak tahu apa yang ada di hatiku dulu, katanya dengan suara bergetar. Ada sebentuk kepuasan di dadaku, tapi bukan kepuasan yang muncul dari dendam. Aku tersenyum tipis, damai. Hatiku sudah bulat. Tidak ada tempat untuk kembali ke masa lalu yang penuh sakit hati.
Tidak ada ruang untuk memaafkan mereka dengan harapan membangun kembali hubungan yang telah rusak. Aku sudah melangkah terlalu jauh, terlalu kuat, untuk lagi-lagi dikoyak oleh masa lalu. Bu, Pak Arman, aku menghargai penyesalan kalian. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Hidupku sekarang sudah berbeda. Jawabku tenang. Dulu aku dicampakkan, dihina, diusir. Sekarang aku berdiri di sini, bukan karena kalian, tapi karena diriku sendiri. Arman menunduk, wajahnya tampak hancur. Ia menyadari bahwa perempuan yang dulu ia anggap lemah kini lebih kuat dan mandiri dari yang ia bayangkan. Bu Rukiah pun menangis lebih deras. Menyesal karena kesombongan dan prasangkanya sendiri telah menutup mata terhadap keteguhan dan kemampuan seorang mantu yang ia remehkan. Aku memutar tubuhku dan menatap toko beras yang ramai. Truk keluar masuk, karyawan bekerja tanpa henti, pelanggan tersenyum puas. Semua ini adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan yang lahir dari luka. Semua ini adalah jawaban yang paling nyata bagi siapapun yang pernah meremehkan. Hari itu, mereka pergi. Tanpa perlawanan, tanpa rayuan, hanya meninggalkan penyesalan yang teramat dalam. Aku menutup pintu toko, duduk sejenak, dan menarik napas panjang. Ada ketenangan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari mereka. Aku sudah membuktikan bahwa seorang perempuan, meski diremehkan dan dikhianati, bisa membangun dunia sendiri dan berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah menghinanya. Malam harinya, duduk di balkon rumah dekat gudang, aku menatap lampu kota yang berkilau. Aku menutup mata dan tersenyum. Semua penderitaan, hinaan, dan penolakan yang dulu menghancurkan hatiku kini telah menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. Aku sudah membalikkan keadaan. Dari korban hinaan menjadi perempuan yang dihormati, dari yang diremehkan menjadi simbol ketekunan dan keberanian. Dalam hati, aku berkata pada diri sendiri, Dewi, kau tidak hanya menang dari mereka. Kau menang atas dirimu sendiri, atas masa lalumu, dan atas segala yang pernah meremehkanmu. Kini waktumu untuk hidup, untuk bahagia, dan untuk terus menginspirasi. Dan disinilah aku, Dewi, berdiri di puncak perjalanan panjang yang dimulai dari luka, dihina, dicampakkan, hingga membangun kerajaan beras yang menjulang. Penyesalan yang terlambat bagi mereka hanyalah saksi bisu dari kekuatan dan keberhasilan seorang perempuan yang tak pernah menyerah. Udara pagi di kota terasa hangat, namun mataku menatap dengan dingin, tenang tapi penuh ketegasan. Di depanku, Arman dan Bu Rukiah berdiri dengan wajah pucat, tak mampu menutupi rasa malu yang menyesakkan dada mereka. Mereka menatapku seakan tak percaya, sementara aku berdiri tegak, tubuhku lurus, dan senyum tipis menghiasi wajahku. Terima kasih atas hinaan dulu, ucapku dengan suara tenang namun menusuk. Karena itu aku bisa berdiri seperti ini. Kata-kata itu bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pengakuan diri sendiri, bukti bahwa setiap luka dan hinaan yang mereka lemparkan padaku bukan menghancurkan, melainkan membentuk perempuan yang sekarang mereka lihat. Aku bukan lagi mantu yang bisa diinjak-injak, bukan lagi perempuan lulusan SD yang dianggap rendah. Aku adalah Dewi, seorang juragan beras yang mandiri, kuat, dan dihormati banyak orang. Arman menunduk, wajahnya memerah. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Aku tahu ia ingin meminta maaf, mungkin juga ingin kembali, namun aku tidak memberinya ruang itu. Aku sudah menutup bab lama dalam hidupku. Masa lalu dengan semua luka dan pengkhianatan tidak lagi penting. Yang penting sekarang adalah diriku sendiri. Pencapaian yang lahir dari perjuangan tanpa henti. Bu Rukiah menangis, air matanya jatuh di pipi, tetapi tangisan itu tidak mampu membalikkan keadaan. Semua hinaan dan ucapan merendahkannya kini hanya menjadi saksi kekuatan seorang perempuan yang dulu diremehkan. Mereka akhirnya mengerti bahwa keberhasilan seorang perempuan tidak bisa diukur dari gelar pendidikan, status sosial, atau persetujuan orang lain. Aku memutar tubuhku dan menatap toko berasku yang ramai. Truk keluar masuk, karyawan bekerja dengan sigap, pelanggan tersenyum puas,
dan suasana pasar dipenuhi energi positif. Semua itu adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk bangkit dari luka. Semua itu adalah bukti bahwa harga diri tidak bisa direnggut, dan kekuatan seorang perempuan lahir dari keteguhan hatinya sendiri. Hari itu menjadi simbol kemenangan. Bukan karena aku berhasil membuat mereka menyesal, tetapi karena aku berhasil menaklukkan diriku sendiri, masa laluku, dan setiap keraguan yang pernah ada. Aku berdiri sebagai perempuan yang utuh, mandiri, dan bebas. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya rasa puas yang tulus dan damai. Keberhasilan ini bukan hanya soal materi. Gudang besar yang penuh beras, truk-truk yang sibuk, omzet miliaran, dan pengakuan masyarakat hanyalah simbol. Yang lebih penting adalah perjalanan panjangku, dari seorang perempuan yang diusir, dihina, dan dianggap tak pantas, menjadi seorang wanita yang membuktikan bahwa ketekunan, kerja keras, dan kejujuran bisa menaklukkan semua rintangan. Malam harinya, ketika kota mulai tenang, aku duduk di balkon rumah dekat gudang. Angin malam membawa aroma padi dan tanah basah dari pasar. Aku menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, dan senyumku mengembang. Perjalanan panjang ini telah membentukku menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Masa lalu hanyalah kenangan yang menjadi batu loncatan, dan masa depan menunggu untuk kutaklukkan dengan kepala tegak. Di dalam hatiku, aku tahu satu hal, seorang perempuan bisa menang. Menang bukan karena membalas dendam, tapi karena mampu berdiri lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih bijaksana dari mereka yang pernah meremehkan. Aku adalah Dewi, perempuan yang menang. Dan hidupku kini bukan tentang menunggu pengakuan dari orang lain, tetapi tentang menikmati hasil perjuangan yang lahir dari keberanian, ketekunan, dan harga diri yang tak tergoyahkan. Aku menutup mata sejenak, menghirup napas panjang, dan tersenyum. Semua hinaan, semua air mata, semua malam tanpa tidur, semuanya kini menjadi bagian dari kemenangan yang tidak bisa dirampas. Aku berdiri di puncak dunia kecilku, bebas, kuat, dan utuh. Seorang wanita yang menang.